just like the wind. Teman sudah tahu belum apa itu BK Industri? Ruang lingkup bimbingan dan konseling industri merupakan suatu hubungan timbal balik antara konselor dengan klien yang dalam lingkungan kerja disebut karyawan yang mempunyai sifat profesional secara individu maupun kelompok yang dirancang membantu karyawan mencapai perubahan yang bermakna bagi kehidupannya. Ciri-ciri dari BK Industri yang pertama ada interaksi antara dua orang yaitu karyawan dengan konselor. Yang kedua, karyawan yang datang pada konselor biasanya mengalami atau mempunyai masalah. Yang ketiga, karyawan datang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya baik atas kemauan sendiri atau atas anjuran perusahaan. Yang keempat, konselor adalah seseorang yang terlatih dan mempunyai guidance secara teori yang umum berlaku. Yang kelima, tujuan konseling adalah menolong dan membantu klien. Yang keenam, proses konseling menitik beratkan pada masalah yang jelas, terang dan nyata serta dalam kesadaran diri. Yang terakhir, konseling bersifat rahasia sehingga karyawan merasa bebas berbicara serta terbuka tentang permasalahannya. Konseling juga mencakup masalah pekerjaan dan pribadi karena kedua jenis masalah ini bisa mempengaruhi potensi kerja. Apa sih tujuan dari BK Industri? Menurut Starzer dan Stone, mereka berpendapat ada 3 tujuan industri. Yang pertama, mengadakan perubahan perilaku dan diri konseling sehingga memungkinkan yang lebih produktif dan memuaskan. Yang kedua, pemecahan masalah, di mana pemecahan masalah ini berdasarkan kenyataan bahwa individu yang mempunyai masalah tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Adapun yang terakhir, ketiga, di mana biasanya membantu individu mendorong individu mampu mengambil keputusan yang penting bagi dirinya. Menurut Starkover, tujuan konseling industri di organisasi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebagai fasilitator pelayanan kesejahteraan. Yang kedua, sebagai sarana untuk menolong klien menghadapi perubahan situasi kerja. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengatasi stres bagi karyawan. Adapun tujuan konseling industri yang pertama, nasihat, di mana nasihat ini mengatakan kepada orang apa yang harus mereka kerjakan. Yang kedua, menenteramkan hati, di mana menenteramkan hati ini sendiri yaitu memberikan dorongan atau keyakinan kepada orang untuk menghadapi masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, komunikasi. Biasanya komunikasi ini memberikan informasi dan pemahaman bagi individu tersebut. Yang keempat, berpikir dengan jernih, di mana berpikir dengan jernih ini biasanya mampu mendorong pemikiran yang lebih masuk akal dan rasional. Dan yang terakhir, ada reorientasi, di mana reorientasi ini biasanya mendorong perubahan internal dan dalam tujuan dan dalam nilai diri sendiri. Baik, langsung saja kita lanjut dengan manfaat BK Industri. Baik, manfaat adanya bimbingan dan konseling industri yaitu meningkatkan efisiensi, motivasi, dan kepuasan para pekerja. Selain itu dapat juga bermanfaat untuk meneliti dan menganalisis perilaku manusia sebagai konsumen. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam membuat pilihan-pilihan dan penjelasan yang sederhana yang didasarkan pada prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan hak setiap individu.